Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldo Benarivo, dosen program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Video ini dibuat dalam rangka keikutsertaan saya dalam sertifikasi dosen Kemendikbudristek gelombang 1 tahun 2024, khususnya untuk unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah Diplomasi Pertahanan, di mana itu menjadi mata kuliah pokok bagi saya yang saya ajarkan kepada peserta didik di lingkungan program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Adapun proses pembelajaran berbasis pada metode DIA atau yang seringkali kita kenal dengan delivery, interaktif, dan juga assessment. Di mana dalam prosesnya nanti akan mengutamakan kepada bagaimana mahasiswa dapat diberikan kebebasan sesuai dengan minat agar kelas dapat dikondak atau kelas dapat dioperasionalkan secara kolektif dan kolegial. Untuk mata kuliah Diplomasi Pertahanan yang saya ampu terdiri dari 2 SKS dengan kode HI 621042. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun program studi yang akan dijalani oleh mahasiswa semester 6. Saya juga bertindak selaku dosen pengembang RPS dari mata kuliah ini yang pada saat itu menentukan beberapa capaian pembelajaran yang jika dibagi untuk capaian pembelajaran lulusan program studi antara lain bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keterkaitannya dalam konteks hubungan internasional, menguasai dinamika kawasan dan globalisasi, menguasai isu-isu aktor proses dalam hubungan internasional, mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan juga data, mengelola pembelajaran secara mandiri, mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan juga global, mampu menganalisis permasalahan internasional dengan mengekspresikannya secara lisan dan juga tulisan, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Secara khusus, capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan diplomasi pertahanan secara konseptual dan praktis. Mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya mempelajari diplomasi pertahanan dan menganalisis batasan-batasan dalam penelitian mengenai diplomasi pertahanan. Mahasiswa mampu mengaitkan antara pengaruh diplomasi pertahanan terhadap berbagai macam aspek seperti politik, keamanan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Mahasiswa mampu merumuskan mengenai tantangan, hambatan, termasuk peluang diplomasi pertahanan dalam konteks politik global kontemporer. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memberikan pendapat terkait dengan signifikansi mempelajari diplomasi pertahanan dalam studi hubungan internasional. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang melanjutkan apa yang sudah dipelajari pada mata kuliah diplomasi yang secara khusus menggunakan pertahanan sebagai instrumen yang digunakannya. Secara khusus juga pada mata kuliah ini akan mengulas tentang bagaimana posisi Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan juga politik pertahanan defensif aktif untuk tetap dapat menjaga eksistensi dalam konstelasi politik global kontemporer, salah satunya melalui upaya yang terkait dengan diplomasi pertahanan. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memiliki wawasan yang lebih tentang bagaimana kajian pertahanan dan keamanan hari ini terus menyesuaikan diri untuk tetap menjadi relevan dengan pembahasan yang semakin luas dan mendalam. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, gambaran umum diplomasi pertahanan. Yang kedua, joint operations. Yang ketiga, transfer of technology. Yang keempat, confidence building measures. Yang kelima, aliansi. Dan yang keenam, diplomasi pertahanan Indonesia. Adapun pustaka yang digunakan
pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pustaka utama dan yang kedua adalah pustaka pendukung. Untuk pustaka utama, saya berupaya untuk menggunakan buku terbaru yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan insight terkait dengan bagaimana diplomasi pertahanan itu dalam konteks hubungan internasional. Saya menggunakan buku Defense Diplomacy, Strategic Engagement and Interstate Conflict yang ditulis oleh Daniel Katz. Adapun untuk pustaka utama kedua, saya menggunakan buku berjudul Reshaping Defense Diplomacy, New Rules for Military Cooperation and Assistance yang ditulis oleh Andrew Cote. Adapun untuk pustaka pendukung lainnya, semua sudah dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System yang perguruan tinggi kami miliki. Untuk media pembelajaran, kami membaginya menjadi dua, ada perangkat lunak dan juga perangkat keras. Untuk perangkat lunak, termasuk di dalamnya ada menu untuk video conference, untuk berdiskusi, forum-forum yang dapat dikembangkan berdasarkan topik dengan mahasiswa tertentu yang memiliki minat tertentu, semuanya sudah difasilitasi oleh perangkat lunak Learning Management System yang di perguruan tinggi kami bernama Sinau. Berbagai macam aktivitas pembelajaran terekam secara optimal di dalam Sinau sehingga meningkatkan akuntabilitas pembelajaran dan tentunya kualitas pelajaran dapat kemudian diukur dan dimonitoring mutunya melalui salah satunya penggunaan Learning Management System Sinau. Adapun untuk perangkat keras, beberapa yang digunakan antara lain laptop, proyektor, spidol, papan tulis, seperti pada umumnya. Mata kuliah ini akan dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuannya adalah ujian yang terdiri atas ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Setiap pertemuan akan didahului dengan pemetaan sub CPMK yang dilakukan secara mendetail serta penetapan atas indikator-indikator yang menjadikan mahasiswa memiliki standar tentang apa yang harus mereka capai dari setiap pertemuan. Adapun kriteria dan bentuk penilaian semua disesuaikan dengan sub CPMK tadi yang akan berujung pada tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Prodi. Dalam kegiatan sehari-hari, metode pembelajaran dilakukan melalui proses kuliah dan diskusi di mana kelas dikondak secara kolektif dan kolegial. Hal ini akan membuat mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Tidak lupa, metode DIA juga terus menjadi basis dari pelaksanaan kelas ini di setiap pertemuannya. Mari kita saksikan cuplikan pembelajaran mata kuliah Diplomasi Pertahanan yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan metode DIA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat ya semua ya? Jihad, sehat jihad. Alhamdulillah ya, gitu ya, harus tetap semangat terus. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu dipimpin sama ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa diisi dulu daftar presensinya di LMS biar nanti saya tinggal approve aja di akhir begitu ya. Nah, hari ini pada mata kuliah Diplomasi Pertahanan pertemuan yang kelima sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama gitu ya di rencana pembelajaran semesternya, kita akan belajar mengenai strategic environment atau lingkungan strategis begitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh bicara tentang lingkungan strategis, saya perlu memastikan dulu nih, masih pada ingat nggak dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan di pertemuan keempat kemarin? Revani, kita belajar apa kemarin? Masih ingat nggak? Seingat saya kemarin itu kita belajar soal diplomasi pertahanan dan juga resolusi konflik. Iya, diplomasi pertahanan dan resolusi konflik. Ada yang mau kasih highlight mungkin? Ajeng mau kasih highlight, Ajeng? Kemarin sempat belajar resolusi konflik, yaitu perubahan pola diplomasi pertahanan sejak 1990-an, yaitu pasca Perang Dunia. Jadi yang tadinya dia
Mungkin kalau bicara masalah defense hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya tradisional, militeristik begitu ya. Tapi pasca Perang Dingin dia bergeser, bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan conflict resolutions. Nah, tentu dari apa yang kita pelajari kemarin ada kaitannya dengan di pertemuan kelima ini kita membahas lingkungan strategis. Sekarang kita mulai pembahasan terkait dengan strategic environment. Sebetulnya ini merupakan konsep yang umum, tidak hanya dipelajari oleh kita selaku penstudi HI, kadang orang-orang yang mengambil jalan untuk belajar studi pertahanan gitu ya, dan berbagai macam bidang keilmuan terkait juga harus mempelajari hal ini. Karena ini menjadi penting, supaya kalau kita mau buat keputusan, kalau kita mau buat kebijakan, kalau kita mau bersikap atas sesuatu, kalau kita mau merespon suatu fenomena, kita bisa mengambil keputusan-keputusan tersebut berdasarkan helikopter view kalau saya bilang. Berdasarkan hasil pengamatan kita atau hasil dari kita melihat berbagai macam faktor-faktor determinan yang ada di berbagai macam level. Baik itu di level nasional, regional, dan juga global. Apalagi kita sebagai penstudi hubungan internasional tentu harus menghitung itu. Kita harus taking into account berbagai macam isu yang terjadi, tidak hanya isu-isu domestik, tapi juga isu-isu internasional. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Kalau nasional itu memang mungkin tidak terlalu menjadi pembahasan kita gitu ya. Kita fokus sekarang pada aspek regional dan juga global, atau aspek kawasan dan juga global, di mana itu menjadi domain dari kita selaku penstudi hubungan internasional gitu ya. Sebagaimana pada mata kuliah ini, pada pertemuan ini diharapkan nanti teman-teman mampu mengidentifikasi apa saja yang terjadi dalam konteks lingkungan strategis, baik itu di tingkat kawasan dan juga global. Nah, kita mulai identifikasi dulu. Bicara terkait dengan lingkungan strategis, ada beberapa kebaruan atau update yang sekarang ini terjadi dalam konstelasi politik global kontemporer. Kalau kita lihat, karena ini mata kuliahnya Defense Diplomacy, persaingan kekuatan militer sekarang berkembang dengan begitu pesat, teman-teman ya. Kalau kita lihat, ada beberapa kebaruan bicara masalah kemampuan hypersonic, drone, UAV gitu ya, cyber, IT, teknologi kuantum, masalah space, outer space gitu ya, nanoteknologi, bioscience, weapon mass destruction gitu ya. Itu jadi isu-isu baru yang tadi kalau Ajeng sempat review di awal, sebelumnya nggak ada ya isu-isu seperti ini gitu. Tapi kemudian pasca Perang Dingin ditambah dengan revolusi IT, ditambah dengan revolusi industri 4.0, sekarang menuju 5.0 gitu ya. Perkembangannya menjadi sangat begitu cepat dan akseleratif gitu. Sampai-sampai hal-hal ini perlu kita hitung dan perlu kita pertimbangkan. Lantas bagaimana negara kita kalau mau membangun kekuatan militer? Kan tidak mungkin lagi dengan bambu runcing gitu ya, tidak lagi mungkin dengan cara-cara lama gitu ya, tapi kemudian harus meningkatkan profesionalisme agar apa? Agar mampu bersaing dan juga tetap menjaga posisi negara menjadi subjek dari politik global kontemporer. Nah, belum lagi kalau secara kawasan, tadi kita juga sempat bahas di awal, bahwa ada rivalitas di kawasan itu. Jadi penting untuk melihatnya gitu. Kita memang kalau di Asia Tenggara, seperti di pertemuan lalu, Asep juga bilang kan, kalau di ASEAN itu ya begitu aja cara penyelesaian masalahnya gitu ya. Kita tidak terlalu seperti kawasan-kawasan lain yang punya eskalasi ketegangan yang sulit diprediksi ya. Kalau ASEAN itu dengan ASEAN Way-nya itu kan relatively agak santai, tenang, dinamis, kawasannya kolektif, kolegial gitu ya. Tapi coba kita lihat kawasan-kawasan lain. Di Timur Tengah misalnya, persaingan United States, Rusia, China terjadi dengan begitu luar biasa di sana gitu ya. Belum lagi di Indo-Pasifik yang juga kadang-kadang berdampak pada negara kita gitu ya. Ada AUKUS di sana gitu ya. Ada yang tahu AUKUS apa? Fakta Pertahanan yang terdiri dari 3 negara. Apa aja, Rati? AUKUS teh, masih ingat nggak? Australia, United Kingdom, dan juga United States gitu ya. Nah, itu dia bersaing di kawasan Indo-Pasifik gitu. Walaupun dia nggak kawasannya jauh dengan negara kita gitu. Tapi karena mereka ini negara-negara yang mengekstensifikasi politik luar negerinya, sehingga apa yang mereka lakukan bisa berdampak.
terkait dengan persaingan yang ada di Indo-Pasifik, belum lagi di Eropa gitu ya. Pekan kemarin juga sudah Sita sebutkan gitu bahwa ada juga masalah terkait dengan bagaimana Rusia menyerang Ukraine gitu kan. Hal ini kan menjadi hal-hal yang tidak kita bisa prediksi sebelumnya, tapi kemudian itu terjadi, ditambah isu-isu lain, populist movement juga jalan gitu ya. Ada masalah EU dengan Brexitnya gitu ya, Britain exit gitu ya. Belum lagi isu-isu lain, Frexit juga kan, France exit, Portugal, Italia, segala macam lah. Dinamikanya itu harus kita baca gitu ya. Karena apa? Sekarang kalau kita bicara pengaturan global gitu ya, maka isu-isu inilah semua yang dibahas. Isu-isu yang multidimensi. Gitu. Karena ingat, bicara diplomasi pertahanan itu nggak melulu bicara soal masalah pertahanan yang sifatnya tradisional gitu ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang TNI, Tentara Nasional kita punya tugas dua kan ya, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jadi segala macam isu di era yang modern ini kemudian bisa untuk dikaji dalam studi pertahanan. Nah, karakter-karakter regional yang ada saat ini yang kemudian mewarnai perkembangan lingkungan strategis tadi menyebabkan pertama, rivalitas geopolitik itu jadi nggak bisa dihindarkan antar kawasan sekarang. Sekalipun itu di Asia Tenggara yang katanya tenang-tenang saja, yang katanya adem ayem gitu ya. Banyak isu-isu baru, South China Sea gitu. Ditambah tadi ada AUKUS gitu ya, FPDA, dulu ada ANZUS gitu, dan segala macam. Jadi nggak bisa dibilang tenang juga kalau kita mau mempelajarinya lebih dalam. Yang kedua, secara militer sekarang kesannya kok negara-negara semakin berlomba ya untuk meningkatkan kekuatan militernya ya gitu. Padahal kalau kita hitung hari ini interstate wars itu relatif tidak sebanyak di masa lalu sebetulnya, ya kan? Tapi negara kesannya berupaya untuk terus membekali diri dengan kekuatan militer di situasi yang relatively sekarang sebetulnya tidak terlalu bereskalasi sebetulnya. Yang kedua, territorial dispute masih terjadi di mana-mana begitu ya, termasuk di negara kita juga. Sampai detik ini kita juga masih punya beberapa masalah perbatasan dengan Timor Leste yang perlu kita perlu kita selesaikan juga gitu ya. Dan alhamdulillah kalau bicara sengketa perbatasan darat sekarang sudah selesai. Nah, tapi itu bukan akhir, karena kalau darat sudah selesai, maka kita harus kemudian beralih bicara masalah batas laut juga gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih jelas tentang itu, tinggal cek Google Scholar saya, ada riset saya yang membahas tentang itu. Nanti teman-teman bisa cek dan mungkin bisa dapat wawasan lebih terkait dengan bagaimana sih diplomasi itu diutilisasi atau dimanfaatkan untuk masalah-masalah perbatasan dalam rangka apa? Menciptakan ruang pertahanan yang mumpuni bagi pertahanan sebuah negara. Nanti tinggal dicek aja salah satu riset saya. Kalau mau ada yang komentari, kalau mau ada yang memberikan pendapat, insight tentang itu, boleh-boleh aja teman-teman ya. Tinggal kontak atau bisa lewat LMS juga kan untuk kita berdiskusi. Terus masalah overlapping atau regionalism yang makin kompleks sekarang ini. Kenapa saya bilang kompleks teman-teman? Tadi kan tiba-tiba ada Indo-Pasifik. Sampai saat ini pengertian Asia Pasifik juga tuh masih sangat luas sekali gitu ya. Apa sih? Apakah negara-negara yang punya lepas pantai menghadap ke Laut Pasifik atau seperti apa gitu? Nah, ini juga kemudian jadi dinamika yang begitu kompleks, ada overlapping juga, bertabrakan juga. Pekan yang lalu juga ada yang bahas aliansi teman-teman ya. Aliansi juga jadi kemudian tumpang tindih juga gitu ya. Kenapa saya bilang tumpang tindih? Itu tadi tiba-tiba nih di kawasan dekat dengan kita aja ada AUKUS. AUKUS isinya Australia, United Kingdom, sama United States. Terus tiba-tiba ada blok Quad ya. Quad isinya ya mereka-mereka juga sebetulnya gitu ya. Terus tiba-tiba ada FPDA. Isinya itu juga gitu. Jadi sebetulnya sangat tumpang tindih gitu. Belum lagi kita bicara NATO gitu ya. NATO isinya itu juga sebetulnya kan. Jadi seolah-olah dalam sebuah aliansi itu ketika kita mau membicarakan satu hal, ada satu hal lain yang tidak boleh dibicarakan di depan orang lain, maka kita membuat aliansi yang baru gitu. Jadi misalnya Inggris, Amerika Serikat, terus Australia gitu, mereka
membicarakan sesuatu, tapi once misalnya Inggris dan Amerika Serikat tidak ingin Australia tahu tentang mereka bicarakan, maka akan dibikin aliansi baru. Seolah-olah gitu. Jadi kompleks, jadi overlapping. Nah, sehingga secara umum kompleksitas yang tadi kita bicarakan itu akan berujung pada rivalitas dari Amerika Serikat dan juga China. Dalam bidang apa aja biasanya mereka rivalitasnya sangat terlihat, teman-teman? Militer, gitu ya. Karena ekonomi, gitu ya. Bahkan sosial budaya juga pengaruh yang mereka coba untuk diseminasikan ke banyak orang itu luar biasa gitu. Persaingan antara dalam tanda kutip Barat Timur yang kalau sekarang mau kita ambil dalam konteks nation state, Amerika Serikat dan juga China gitu ya. Bisa kita lihat mereka saling tidak mau kalah gitu ya. Betul, Amerika Serikat menggunakan pendekatan military technology dan economic powers yang juga coba diimbangi oleh Cina yang menggunakan pendekatan yang hampir serupa gitu ya. Bisa teman-teman lihat semua. Proxy war mereka lakukan, China juga sama melakukan beberapa proxy war gitu ya. Walaupun juga memang pendekatannya kadang sekarang orang mau bilang bahwa setelah krisis yang terjadi di Amerika Serikat, China cenderung lebih unggul ya dalam bidang bagaimana mereka berupaya membangun hubungan ekonomi yang positif dengan banyak negara berkembang sehingga pengaruhnya lebih ke sana. Tapi sampai saat ini kalau kita lihat tadi secara helikopter view, isunya masih sangat cair gitu ya. Pembelajaran hari ini akan sangat terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-6. Gitu ya. Secara spesifik kan kita dari Unjani masa mau bahasnya luar terus gitu ya. Tapi bagaimana nih dalam konteks domestiknya, kepentingan Indonesianya kan harus ada nasionalisme patriotismenya juga gitu ya. Bagaimana kita mengejawantahkan politik luar negeri kita yang sesuai dengan kepentingan nasional kita. Itu minggu depan nanti kita bahas. Jadi teman-teman harus pelajari dulu ya. Bahannya kan sudah di-share ya di LMS, sudah ada di Sinau? Udah ada kan ya. Nah, nanti kira-kira ini poin-poinnya tuh. Apa sih yang harus dilakukan Indonesia gitu. Bagaimana posisi Indonesia dihadapkan kita punya politik luar negeri apa? Bebas aktif. Kita punya politik pertahanan apa? Defensif aktif gitu. Gimana tuh cara menyelaraskannya? Di tengah tadi regionalnya kita seperti apa? Karena regional tuh jangan bilang ASEAN aja gitu ya. Dari selatan, dari Oseania juga kan berdinamika juga dan perlu kita respon juga kan dari apa teman-teman dari MSG misalnya, Melanesian Spearhead Group gitu kan harus kita hitung juga gitu ya. Nanti itu akan kita bahas di minggu depan sehingga kalau nanti kelasnya lebih terarah agar nanti kita diskusinya bisa lebih hangat, teman-teman harus membekali dulu pekan depan sebelum masuk lagi ke kelas ini di pertemuan ke-6 dengan ya at least membaca artikel ataupun artikel ilmiah dalam jurnal gitu ya yang bisa jadi input bagi teman-teman gitu. Ada tugas ya untuk minggu depan. Tugasnya adalah coba teman-teman lihat keterkaitan antara lingkungan strategis baik itu dalam konteks nasional, kawasan atau regional dan juga global gitu ya. Nanti dikaitkan dengan relevansi diplomasi pertahanan di dalamnya gitu. Gimana sih diplomasi pertahanan dioperasionalkan, dikondak kalau dihadapkan dengan situasi yang terjadi dalam lingkungan strategis itu. Spesifiknya apa temanya ya? Related but not limited lah. Jadi terkait tapi teman-teman bebas nanti untuk untuk berekspresi, berpendapat. Toh nanti pendek juga kan. Jadi saya cuma mintanya 700 kata. Nanti teman-teman bawa di pekan yang akan datang. Kenapa 700 kata? Karena saya betul-betul pengen mengcapture pendapat teman-teman. Jadi biar nggak usah terlalu banyak, nanti compact aja bikinnya gitu ya. Untuk detailnya sudah saya assign juga tugasnya di dalam LMS. Mungkin beberapa tadi saya lihat sudah ada yang buka dan mulai cari tahu juga gitu ya terkait dengan tugas ini. Ada di Sinau sudah di assign tugasnya. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Saya terkait tadi overlapping ya. Overlapping, oke. Sebuah aliansi bisa overlapping kayak gitu, apakah gak ada? Mungkin kalau misalnya kita lihat tuh bakal menimbulkan so many conflicts internal and juga conflicts. Apakah itu masih efektif dikatakan sebagai aliansi gitu?
Oke. Apakah sebuah anggota tuh maksudnya kayak kan kalau aliansi itu ya sama-sama untuk apapun ya. Ya. Jadi bukannya harusnya if you belong to me then you can't hide anything behind my back. Sure. Ya, ya. Kalau kita bicara aliansi yang makin overlapping, terus tadi Nina bertanya relevansinya, bertanya masih efektif nggak sebuah negara gabung untuk sebuah aliansi. Mungkin saat ini kalau kita lihat aliansi yang paling punya track record yang panjang, mungkin tinggal NATO ya sebetulnya ya. Mereka mengoperasionalkan aktivitasnya dengan begitu institusional gitu ya. Sebetulnya beberapa aliansi lain itu tidak formal loh gitu. Misal kalau kita bicara AUKUS gitu. Siapa ketua AUKUS? Di mana kantornya AUKUS? Gitu kan? Pertanyaannya, apakah ketiga negara yang join AUKUS itu akan speak up untuk AUKUS dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan AUKUS? Bisa jadi. Tapi kalau kita lebih dalam lagi lihat, sebetulnya negara-negara yang bergabung ke aliansi itu, mereka sedang memperjuangkan nasibnya sendiri. Mereka sedang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Mungkin di mata kuliah yang lain, teman-teman pernah belajar. Kalau negara kecil mau survive, itu ada 3 opsi. Opsi yang pertama apa? Ada yang ingat? Bandwagoning. Opsi yang kedua itu balancing. Opsi yang ketiga itu hedging. Kita bahas yang 2 aja nih, bandwagoning sama balancing. Bandwagoning itu ya negara kecil udah deh ngikut aja ke power yang lebih besar, ke influence yang lebih besar supaya dia aman. Gitu ya. Tapi kalau balancing, ya udah, dia gimana, saya imbangi aja. Mau sampai sejauh mana sih mengimbanginya? Apakah negara tersebut bisa terus mengimbangi situasi itu? Itu kan yang kemudian lebih challenging dibandingkan kita memilih bandwagoning. Nah, terkadang bagi beberapa negara, bergabungnya mereka ke sebuah aliansi itu bagian dari mereka untuk bandwagoning kan? Ngikut kekuatan lebih besar. Pertanyaannya, misal ada sebuah negara kecil gabung NATO, let's say gitu ya. Terus apakah dia akan memperjuangkan kepentingan NATO gitu? Ya sebetulnya balik lagi, kepentingan nasional yang paling utama yang dia pakai. Realism bilang bahwa sebuah negara pasti akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tapi neorealism bilang, bisa nggak kerjasama? Bisa. Bisa nggak beraliansi? Bisa. Sejauh tidak mengganggu kepentingan nasional masing-masing. Ya kan? Itu dalam konteks defense gitu. Atau dalam konteks ekonomi yang lebih kompleks gitu ya. Misalnya kalau kita bicara EU gitu, regionalisme yang sangat kuat dan sering jadi contoh. Kan nggak pernah ada yang nyangka ya Inggris keluar gitu secara nyata loh, bukan lagi bukan lagi rumor, bukan lagi isu, benar-benar Brexit itu kejadian. Kan kalau Portugal, Italia, Brexit itu isu gitu kan. Tapi kemudian kalau ini kan nyata, kan kita nggak pernah sangka. Karena apa ya? Kepentingan nasional yang dia hitung gitu. Again, bahwa kalau nanya it is still relevant or not, ya saya mau nanya balik aja, are you realist or not gitu. Ya kan? Kalau bagi seorang realis, ketika bergabung di sebuah aliansi dan ternyata sudah tidak sejalan lagi, simply dia bisa keluar begitu saja. Oke. Teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya harap tadi jangan dilupakan ada tugas untuk pekan depan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang dalam keadaan sehat ya, dan lengkap seperti ini lagi gitu. Terima kasih saya atas kehadirannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Demikianlah cuplikan unsur pengajaran untuk PDD UKT-PT sertifikasi dosen Kemendikbudristek gelombang 1 tahun 2024. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada saya untuk mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024 ini. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Ahmad Yani
khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, atas dukungan yang telah diberikan kepada saya selama proses sertifikasi dosen ini. Semoga apa yang tadi telah kita saksikan bersama dapat menjadi pertimbangan bagi asesor dan memberikan manfaat kepada ibu dan bapak yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.